penegak hukum yang sangat luar biasa. Saya berasa datang ke markas Avenger. Loh, jangan ketawa loh, ini bukan kaleng-kaleng. Kalau nggak ada bapak-bapak ini, apa nasib kita semua di sini? Karena ada kesamaan Avenger sama mereka-mereka ini. Salah satunya pemimpinnya Nick Fury, ada yang tahu? Nonton kan Marvel? Nick Fury? Sama Bapak Novel. Sama-sama kehilangan matanya demi keadilan. Cuman yang Nick Fury kalau nonton mungkin milenial di sini tahu. Nick Fury kehilangan mata dicakar kucing. Pak Novel disiram anjing. Anjing tuh yang nyiram, bukan orang itu. Yakin gue. Yang nyuruh baru anjing banget. Tapi Pak Novel mengundang saya secara langsung via WhatsApp. Karena sebelumnya saya hadir di podcastnya Pak Novel, yang menurut saya pengalaman ini sangat luar biasa, saya ceritakan kembali. Saya diundang Pak Novel ke podcastnya. Saya datang ke studionya di Jakarta Pusat. Yang ketika saya ke sana, kok hidup saya jadi mulai nggak tenang. Ini beneran Pak. Pak, selesai acara, supir saya langsung curhat. Bang, kenapa? Kita nggak diikutin orang kan? Loh, kenapa? Tadi bang, gua beli kopi di depan studio Pak Novel ada tukang Starbucks keliling. Sopir gua bilang, tukangnya keker. Keker Pak. Saya bilang, wah ini hati-hati nih. Karena kan nggak mungkin ya orang keker cuma gara-gara ngaduk ABC susu kan? Iya dong, iya kan, nggak mungkin. Dia berangkat jualan kopi juga sepeda digoes di terting kan? Nggak gini, ngopi mana? Kok bisa keker? Tapi relate sama kondisi kantor saya sekarang. Saya Pak berkantor di markas Comika. Bosnya adalah Panji Pragiwaksono. Yang beberapa hari lalu trending topik gara-gara bahas Pak Luhut. Sekarang di depan markas Comika Pak banyak tukang dagang. Demi Allah boleh dicek langsung rame Pak. Tiba-tiba ada sate Padang. Abang yang nggak bisa bahasa Padang. Ada tukang bakso rasanya berubah-berubah. Maksud saya kalau belum bisa konsisten bikin bakso, ya jangan dagang gitu. Kan bikin kita insecure. Sekarang gampang Pak, kalau ke markas Comika gampang patokannya, saya bilang aja, bro markas Comika yang mana? Yang di depan ada taman jajan, saya bilang. Tukang dagang banyak kan. Tapi beberapa hal yang mau saya sampaikan sebelum acara ini, tim dari M+57 titip materi. Mas, tolong bawain beberapa hal ini. Cece, urutan atas, Haris Fathia versus Luhut. Boleh titip Mas? Saya bilang aja, boleh. Tapi habis itu saya titip anak-anak saya. Segitu lucunya penegakan hukum di negara kita, karena malam ini aja itu terbukti. Gimana ceritanya di Randon, ini bapak-bapak, para profesor, para ahli hukum, durasinya 5 menit, komedian 10 menit. Kok lamaan gua? Lucu banget kayaknya di negara kita. Tadinya saya juga kesini pengen pakai peci, cuman kebangetan pakai koruptor. Karena kan gitu kan, koruptor kalau ketemu penyidik kan tiba-tiba religius. Tapi saya sadar, saya ambil acara ini karena saya sadar banget. Saya sebagai komedian bisa jadi nanti akan kena juga yang namanya kriminalisasi. Karena tugas saya, kerjaan saya ngomong.
Risiko orang kebanyakan ngomong, salah ngomong. Makanya sekarang kebutuhan kita sebagai rakyat Indonesia tuh nambah sebenarnya Pak Novel. Bukan cuma sandang, pangan, papan. Tambah satu, sandang, pangan, papan, backingan. Dan malam ini saya mohon kesediaan bapak-bapak untuk jadi backingan saya. Iya nggak Pak? Kalau nggak saya nggak lanjut Pak. Ayo, iya nggak Pak? Pak Novel, iya Pak? Mantap, oke. Oh, ibu-ibu juga. Izin ibu-ibu, boleh menjadi backingan saya Bu? Paling nggak dengan doa Bu. Karena doa ibu sangat luar biasa. Susah Pak, jadi komedian saya makin kesini makin takut bikin materi. Persis seperti teman-teman semua. Jurnalis takut menulis berita. Panji, kemarin saya pikir, Panji lu pikir berani Panji? Kemarin, enggak Mbak Nana, enggak. Posisi Panji sekarang ada di New York. Dia kabur, ninggalin kami karyawannya. Menyelamatkan diri Bu Panji. Jadi ada alasan kalau ditelepon Barreskrim, ada alasan. Jauh. Saya mau bahas soal Bapak ngomong gitu handphone langsung naik Bapak. Halo. Setahun yang lalu, 1 Oktober 2022 terjadi tragedi yang sangat menyesalkan buat masyarakat Indonesia. Tragedi Kanjuruhan. Yang sampai saat ini menurut saya belum terselesai. Hari Rabu lalu saya ketemu sama Ketua TGIPF, Profesor Laude Sarif, kita ngobrol. Selesai acara media kita memperingati 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Beliau bilang dari 9 rekomendasi tim TGIPF yang dilaksanakan pemerintah hanya 10% dari 100%. 10%, hei halo 10%. Gedean diskon Ramayana 25%. Sampai sekarang kita masih ngelihat keluarga korban bolak-balik Jakarta nyari keadilan. Itu beneran loh, kemarin saya ketemu orang dari Malang ke Jakarta, bukan mau study tour, tapi nuntut keadilan kematian anak-anaknya. Makanya kita berdoa 1 tahun tragedi Kanjuruhan ini ada perbaikan dari penegakan hukum kita. Boleh minta tepuk tangan? Ya kita udah tahu lah hukum tebang pilih ya. Ya. Banyak tuh netizen yang bilang bukan saya. Nangkep bokep aja cepet. Nangkep koruptor lama banget. Kita ingat kan ada berita bokep yang kebaya merah Mas, tahu Mas? Tahu dong. Ya. Disimpan di mana tuh filenya kalau begitu? Cepet banget nangkep pelakunya. Tapi Harun Masiku kemana? Apa bedanya sih yang satu pakai kebaya merah, yang satu pakai kemeja merah? Apa bedanya? Sama-sama merah. Ini bisa jadi pelajaran Pak buat bokep kreator ke depannya. Kalau lu mau bikin bokep sekalian pakai kebaya tuh motif banteng. Aman hidup lu. Aman. Saya yang enggak kayaknya di sini. Tapi saya yakin acara malam hari ini kalau kita adetin orang-orangnya terus kita foto bareng, orang-orang yang kredibel di bidang hukum, ada Mas Abraham, Mbak Nana, Pak Novel dan lain profesor-profesor yang lain. Kalau difoto, dinaikin ke Twitter, rezim ketar-ketir. Beneran ya Pak? Selesai acara ini, saya yang ketar-ketir.
terakhir dari saya Pak, ini soal penegakan hukum, ya jangan dijadikan seremonial atau wacana aja. Semoga benar-benar meluas gitu ya seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa saling solider, saling membantu satu sama lain, dimana kita rakyat kecil yang gak punya power apa-apa bisa dipandang sama di mata hukum. Itu harapan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.